إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تسبع ودعاء لا يسمع ونعوذ بك من هؤلاء الأربع. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل فضلك وانصر علينا من حجائنا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman yang kami hormati dan kami cintai, guru-guru kita bersama banyak hadir alhamdulillah pada hari ini, terutama yang kami hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Muhajirin beserta jajarannya, yaitu Al-Ustaz Haji Maskana. Yang kami syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi yang penuh keberkahan ini. Kita dapat bertemu kembali, bersilaturahmi kembali, talabul ilmi kembali di majlis ta'lim yang kita cintai, majlis ta'lim silaturahmi ulama dan umara sekelurahan Kalibaru. Mudah-mudahan kumpulnya kita selalu mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu-ilmu yang kita dapati mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan mudah-mudahan sampailah kepada kita sekalian umatnya, insyaallah selalu menjalankan sunnah-sunnahnya, kelak di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk surga di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah nasibkan kita untuk datang berziarah ke Baitullah, berziarah ke makamnya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam ibadah haji maupun ibadah umrah. Dan tidak kalah pentingnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, jika kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wafat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka acara kita ini, ta'lim kita ini dengan pembacaan Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara kita ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan guru-guru kita yang hadir maupun yang akan hadir, mudah-mudahan selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi ilmunya dan dapat diamalkan untuk kita cerna, untuk kita dapati bekal kita untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan jamaah taklim sebuah gabungan suka selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah guru-gurunya yang membimbing, istiqomah jamaahnya yang hadir. Dan mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام. شيعوا لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya marilah kita ikuti bersama pembacaan zikir, tahlil, tahmid, bacaan kiriman ahli kubur. Sekaligus nanti dilanjut dengan pembacaan zikir maulidnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada kali ini akan dipimpin oleh Al-Ustaz Ulya Mukhtar Ali. من جميع المعاصي والذنوب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حضرة النبي المجتبى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل البيت الكرام شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح العظيم جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين خصوصا بنا المؤمن حوال وبكى سلام بينهم اليوم من حاضر ساداتنا أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي والأهل من جميع الأولياء الله تعالى بمشيئة الأولياء وظالمها في بدنه وبهجها من يمينها إلى شمالها خصوصا حضرة كتب رباني ولباس الصمدان سلطان كل شهر كثير الجلال قدس الله سره وبياسم شاطئ وشهر البدن وشهر كبير الفاعل وشهر المكاسب وشهر كسب عليه البغدادي وجميع الأولياء الله تعالى في العرب والعجم خصوصا ونصارى أفعل بهم وبعلومهم وأصغرهم وبركتهم وكرامتهم شرط الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان ربي جميع الذين علموا الفقهاء والمحدثين والقضاء والفسر والصفات المهددين خصوصا المبدئ مطلق المبدئ مذهب المبدئ فتوى المجدئ درجه وأصولهم وفرس الحاكم شيخ وشيخنا خصوصا وشريككم وكبيركم وسيدنا وغير من يجب أحمد بيت وجميع مشيخنا خصوصا لروح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا عمنا وعمتنا خالنا وخالاتنا ولمن حق علينا ولمن قضينا من المسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح الحاضر في هذا المسجد وخصوصا في قرية وخصوصا إلى روحي وقبري. Silahkan sebutkan arwah kita masing-masing, arwah ahli kubur kita masing-masing kita sebutkan. Khususan ila rohi wa qabri, 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 khususan غفر الله لهم ولهم أشهد بالله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله حي المعبود لا إله إلا الله حي البقاء لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله المصطفى بلغ
حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه أحضروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أجلو لكم عرائس معاني أجل الأحباب المخصوص بأشرف الألقاب الراقي إلى حضرة الملك الوهاب حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب فلما آن أوان ظهور شمس الرسالة في سماء الجلالة خرج به مرسوم الجليل بنقيب المملكة جبريل عليه السلام يا جبريل نادي في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات فإن النور المصون سر المكرم الذي أوجدته قبل وجود الأشياء إلا الأرض والسماء أنقله في هذه الليلة إلى بطن أمه مسرورا أبلغ به الكون نورا ويكفر يتيما مطهرا وأهل بيته تطهيرا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه فاهتز العرش طرابه واسجد الشارع وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا بجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه وترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بهم القرب يظهر بالخلق وبعد حبيبا صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشهد
salam alaika salawatullah alaika يا أهل المثاني فهزاء اليمن غرد واستقيموا بجمالي فقر في الحسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مرحبا مستمر ليس ينفد مرحبا حيث أوتينا عطاء مرحبا جمع الفخر المؤبد مرحبا يا نبي سلام عليك مرحبا يا رسول سلام عليك مرحبا يا حبيب سلام عليك مرحبا صلوات الله عليك مرحبا فلربي كل حمد مرحبا جل أن يحصره العاد مرحبا إذ حبانا بوجودي مرحبا مصطفى الهادي محمد مرحبا يا نبي سلام عليك مرحبا يا رسول سلام عليك مرحبا يا حبيب سلام عليك مرحبا صلوات الله عليك مرحبا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وبجاهه يا إلهي يا الله جنوة للكل مبصر يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله واهدنا نهج سبيله يا الله كي به نسعد ونرشد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهه يا الله
محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى oleh guru-guru kita, yaitu yang pertama akan disampaikan oleh guru kita yang tercinta Abuya Al-Habib Hashim bin Faris Al-Kab. Kepadanya dipersilakan dengan penuh hormat. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a lahu wa walah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah suka yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul berwajah bersilaturahmi kembali setelah kita tawakufan sementara untuk datangnya bulan Ramadan. Kita sambut dengan ibadah kita. Ya alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan sehat wal afiyah, panjang umur, diberkahkan, kita bisa menyambung lagi tali silaturahmi, kita bisa lagi talabul ilmi bersama-sama. Mudah-mudahan pagi hari ini Allah turunkan rahmat, taufik, hidayah dan inayah, dan Allah jadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur. Hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang lagi kurang sehat, yang lagi diuji oleh Allah, keluarganya lagi diberikan sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Mudah-mudahan keluarga kita diberkahi oleh Allah, dijadikan keluarga yang harmonis, mawaddah warahmah, yang punya hajat, cita-cita, tujuan dikabulkan oleh Allah, dikuatkan iman Islam, putra putri kita salih, dijadikan salihin wa salihah, dan kita semua dinasibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa ibadah haji dan umrah, ziarah tanasuki, ziarah ke makam baginda Nabi. Allah tetapkan iman Islam kita semua sampai akhir hayat. Allah panggil kita dulu semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, serta keluarga, sahabat-sahabatnya, tabi'ut tabi'in. Mudah-mudahan termasuk kita semua mukallidin fiddin yang selalu mengikuti aturan-aturan baginda Rasulullah SAW. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, para guru-guru kita yang mulia, orang tua kita, Kiai Haji Dadang, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan sehat wal afiat Allah Subhanahu wa taala. Guru kita juga Ustaz Kiai Haji Tajuddin Hanif, mudah-mudahan berkah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga guru kita Kiai Haji Maradi, dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Ali, ada Ustaz Indra Cahyadi, begitu juga Ustaz Nasram, Ustaz Abdul Samad, ya, Ustaz Abdul Rahim sebagai pimpinan kuliah subuh suka, begitu juga Bapak MC kita Ustaz Asep, dan semua yang hadir. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu namanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan taklim al-fakir kepada antum semua, bil khusus Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin Ustaz Maskana beserta stafnya, yang alhamdulillah pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Acara ini ada disebut, kita bikin acara halal bihalal. Halal bihalal ini timbulnya di Indonesia. Di negeri-negeri yang lain belum ada. Dibesarkan, timbul pertama kali di Indonesia. Apa tujuan halal bihalal? Apa makna daripada halal bihalal? Artinya tujuan ulama mengadakan halal bihalal ini, kita dikumpulkan untuk meminta halal, artinya meminta dibebaskan daripada kesalahan-kesalahan
sering bercanda, berbicara, terkadang ada ucapan, tingkah laku yang menyinggung saudara-saudara kita, maka kita minta dihalalkan. Minta sama saudara kita dihalalkan. Terus biar halal, lalu saudara yang dimintakan halal memberikan halal, memberikan kebebasan. Itu yang disebut halal bihalal. Dari mana kita mulainya? Mulai dari keluarga kita dulu. Mulai kita sebagai pemimpin rumah tangga, kita mulai minta maaf kepada istri kita. Ini kira-kira ini kalau lebaran kemarin istri duluan apa kita duluan yang minta maaf? Kita Bareng gimana kita? Ya, Masya Allah. Yang pertama kali minta maaf, bang maafin saya atau istri itu maafin saya, mana duluan? Istri dulu. Istri minta maaf sama kita. Istri kita minta maafnya ngomongnya gimana? Bang maafin ya bang. Sama-sama. Kan kita bingung maafin apa? Kalau kesalahannya nggak tahu gimana? Saya ngomong istri, bang maafin saya bang, selama ini Masya Allah saya suka nggak ngelayanin abang. Kalau abang baru nanya saya udah kayak petasan besan ngomongnya gitu. Terkadang kita cuma ngomong doang ya. Uang belanja kemarin masih ada. Jawabannya, bang jangan nanya-nanya uang belanja kan. Dan sekarang barang udah pada mahal ini, mahal, terus disebutin namanya. Kita cuma nanya satu kata, dia jawabnya nyesel kita nanya. Begitu. Gitu, tanya lagi. Masya Allah. Maka dari itu, mohon maaf. Mohon maaf lagi bang. Mohon maaf, mungkin selama ini abang sering kehilangan duit ya. Abang suka nuduh sama orang, curiga sama orang nih, ya Allah di kampung kita yang miara tuyul ya, ada miara ini, jangan-jangan sudah sebenarnya bang nih saya tuyulnya mau minta maaf, selama ini dompet abang duitnya hilang, saya yang ambil ya. Andai kata ada ya, kalau nggak ada nggak apa-apa, minta maaf. Kalau nggak minta maaf secara global aja bang, maafin saya. Kalau ada kesalahan saya yang sengaja atau yang tidak sengaja, yang kecil maupun yang besar, yang abang tahu, yang abang nggak tahu, saya nggak sanggup untuk ngomongnya. Saya minta disukain, diridhoin, diikhlasin. Ya, jangan ada sanggup paut dunia akhirat sama saya. Nah kita jawab sebagai suami, saya ridho, saya ikhlas, ya apapun ya kesalahan yang ada hubungan dengan saya, bukan dengan hubungan dengan Allah nih, yang ada dengan hubungan dengan saya, yang saya tahu, yang saya nggak tahu, yang kecil maupun yang besar, saya ridhoin, saya ikhlasin dunia akhirat. Udah kita bebasin, sekarang kita minta maaf. Saya minta maaf. Loh. Ya kalau kita sebutin atu-atu banyak juga. Kita punya nggak kesalahan nih sama saudara istri kita? Banyak. Egois kita, nyentak kita, terkadang waktu bagus sih, udah main sentakan. Nggak lama istri main, terkadang pelitnya minta ampun. Ya, sama bini pelit, sama orang lain. Wah, terkadang kita sama orang lain, sama teman-teman kumbang, begitu. Duit ditanya bang ada duit kagak ada, padahal duit diumpetin. Tuh duit dilipat-lipat disembilin. Masya Allah, ada yang merasa ada. Di jok di mana lagi ada ya? Dia karpet mobil, dia taruh mobil. Masya Allah. Dia ngomong lah, bang maaf istriku maafin saya. Dia tak sebutin satu persatu minta maaf, karena kita mencontohi anak-anak kita supaya kita minta maaf, supaya timbul rasa cinta dan kasih sayang. Karena pada saat kita meminta maaf, disitulah Allah akan ikat tali persaudaraan di dalam hati kita. Minta maaf, sama-sama minta maaf dulu. Nah, setelah suami istri minta maaf,
anak minta maaf sama orang tua. Apalagi anak, kesalahannya banyak benar kita nih. Kita sama orang tua nggak ada anak yang nggak punya salah. Apalagi zaman sekarang, ya. Zaman sekarang ini banyak anak ini yang mendadak-dadak dia lebih patuh ke handphonenya daripada orang tuanya. Dia lebih tekun sama handphonenya daripada sama Allah. Ini bahaya. Ya. Beda dengan orang-orang dulu. Kalau orang-orang dulu itu orang tua, masya Allah. Ada sebuah kisah di dalam kitab An-Nawadir, ya. Kisah Al-Imam Al-Alim Al-Allama Al-Imam Nu'man bin Sabit. Beliau adalah pendiri mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, yaitu Imam Abu Hanifah. Suatu ketika Imam Abu Hanifah lagi ngajar nih, duduk kayak begini nih, lagi ngajar, muridnya ratusan, penuh muridnya di masjid. Beliau lagi ngajar, pas lagi ngajar, lagi asik ngajar, tiba-tiba ada panggilan, Roman, Roman. Kaget Roman. Pas lihat ibunya udah ada di depan pintu. Roman, ente ngajar melulu, ayam udah dikasih makan belum? Bayangin ulama besar lagi ngajar, lagi depan muridnya, uminya ngomong, Roman nggak enak-enakan ente ngajar, ayam udah dikasih makan belum? Kira-kira kalau kita jadi ustadz lagi ngajar, umi kita, ibu kita ngomong kayak gitu, kita bilang apa? Punya rasa malu, ya Allah mak, pas keluar jangan begitu dong, hormatin saya kecil-kecil gini juga ustadz, gitu. Tapi Imam Abu Hanifah senyum, dia tutup sebentar ya, ya umi, lupa, lihat akhlak ulama besar. Dia hormatnya sama orang tua. Ya. Lalu bagaimana? Sayyidina Nu'man bin Sabit ngasih makan ayam semua dengan jubahnya, dengan imamahnya, tapi dia tunduk sama ibunya, dia patuh sama ibunya. Beres dikasih makan, satu lagi. Ini ada lagi yang Nu'man harus kerjain. Ada nggak? Kalau ada, Nu'man kerjain dulu, biar ngajar, nggak apa-apa. Gak ada Nu'man, ya udah Nu'man permisi untuk ngajar lagi. Ya udah ngajar lagi, masuk ngajar lagi. Udah selesai ngajar, muridnya nanya, ya Syekhuna, ya Imam, Anda bingung sama ente. Kita ini lagi belajar sama antum. Saya ini lagi belajar, semua antum lagi menjelaskan kewajiban. Kenapa antum hentikan kewajiban itu? Sayyidina Nu'man bilang, kewajiban anak sama ikan udah ngajar tadi, ya. Tapi ada yang kewajiban anak udah ngajar, udah beres. Tapi ada kewajiban yang nggak bisa diwakili oleh siapapun kecuali pribadi saya. Taat dan patuhnya saya sama orang tua. Kenapa bisa demikian? Ceritalah Imam Abu Hanifah. Dulu saya dibawa oleh Imam Mubas, ya. Imam Bashir bawa saya pada saat saya masih muda, saya masih bujangan. Pada saat itu udah terkenal Imam Abu Hanifah. Walaupun ilmu orangnya masih muda, ilmunya luas. Dikenal orang dulu, dikenal namanya harum, orangnya nggak pernah ada yang kenal, orangnya nggak pernah ada yang tahu. Namanya besar, ilmunya terkenal, akhlaknya hebat. Beda sama kiai sekarang, ulama-ulama kita sekarang, ustaz kita sekarang. Kalau ustaz sekarang tampilannya udah hebat, namanya udah terkenal, ilmunya kadang-kadang ada. Beda, kena medsos. Kalau orang dulu enggak, ilmu dulu, istiqomah dulu, akhlaknya. Imam Abu Hanifah masih muda, datang dari Irak, beliau datang ke Madinah untuk tujuan mencari tabarukan, berguru kepada siapa? Kepada Al-Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib bin Fatimah Az-Zahra binti Muhammadin Rasulullah SAW, keturunan Nabi Muhammad yang datang. Lalu Imam Bashir berkata,
Wahai Imam Ja'far Shadiq, Allah rujuk lagi. Ya Imam Ja'far Shadiq, ini anak laki-laki adalah orang yang faqih, orang yang ahli ilmu, orang yang hebat. Lalu Imam Ja'far Shadiq berkata, hal anta Nu'man bin Salim? Dikenal namanya, padahal baru ketemu. Lihat orang dulu, masih muda dan terkenal. Nah, Imam Syarif berkata, dia aja belum tahu nama aslinya. Iya, di kita. Ada apa tujuan? Saya datang, saya ingin berguru, walaupun cuma sebentar, walaupun saya cuma selewatan. Saya ingin berguru di aku sebagai murid oleh engkau. Wahai dzurriyyah Rasul, aku ingin berguru kepadamu. Berikan aku nasihat. Ya, nasihatnya banyak. Nasihatnya ada 15 nasihat. Saya nggak sebutkan satu-satu. Di antara nasihatnya, Imam Ja'far Shadiq berkata, Nu'man, apakah kamu pengen menjadi orang yang diridhai oleh Allah? Iya. Apakah ingin rizkimu melimpah? Iya. Apakah ingin ilmumu menjadi barokah luas? Iya. Apakah ingin engkau menjadi orang yang dipandang di dalam kebenaran? Iya. Apa kau ingin mendapatkan oleh Allah kasih sayang? Iya. Kau ingin keturunanmu menjadi orang-orang yang mulia? Iya. Kau ingin istiqamah dalam agama? Iya. Satu pesanku, baktilah kamu kepada kedua orang tua. Jangan engkau sakiti hatinya, jangan engkau melawan kepadanya, ya. Jangan engkau membantah, nyusahin orang tua. Sesusah-susah kita sama anak, tampillah di hadapan orang tua tersenyum. Jangan kita bikin susah, jangan kita bikin pusing, jangan kita ngerepotin. Udah dari kecil, dari dalam kandungan kita udah nyusahin orang tua kita. Ibu kita udah susahin sampai dia ngelahirin, sampai kita besar di dalam buayannya. Orang tua kita dari kecil, dari sebelum lahir udah mikirin bagaimana nafkahin kita, bagaimana memberikan untuk kita. Dia kerja banting tulang, tangan pada kapalan untuk mikirin kita. Jangan kita sakiti hatinya. Ingat ya Nu'man, tidak ada kemuliaan seorang anak kecuali mendapatkan keridhaan dari orang tuanya. Tidak mungkin Allah akan ridha kepada anak kalau orang tuanya tidak ridha. Gak bakal ilmu kamu berkah, gak bakal walaupun kamu punya ilmu lautan, walaupun kamu terkenal di mana-mana, tapi kamu nyakitin hati orang tuamu, Allah akan angkat keberkahan ilmu. Kata Imam Nu'man bin Salim, ini yang aku pegang. Ini yang aku pegang, amanah daripada Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad al-Baqir. Aku pegang, aku tidak pernah lepas. Makanya ketahuilah, walaupun aku kondisi bagaimanapun, aku duduk di depan siapapun, kalau sudah perintah orang tuaku, maka semua tidak akan kupandang. Yang aku pandang perintah orang tua. Luar biasa. Pantesan ilmunya berkah sama orang tua, hormatnya kayak gitu. Kalau kita pantesan hidup kita susah sama orang tua, ngelawan dulu. Orang tua udah dilupain, mentang-mentang kita udah jauh, kita udah punya keluarga, orang tua di kampung gak pernah dilihat-lihat, gak pernah ditegur, gak pernah apapun. Kita hidup dengan kita, orang tua didiamin. Gimana hidup mau berkah? Berkah hidup kita karena orang tua. Orang tua, Allah Subhanahu wa ta'ala mendampingkan ayat perintah untuk taat ke orang tua, didampingkan, dijajarkan dengan ayat takwa kepada Allah. Ittaqillah wa bil walidaini ihsana. Takwalah kalian kepadaku dan berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian. Makanya ingat, kalau kita mau berkah apapun, jangan kita lupakan orang tua kita. Ya. Ciri ulama yang bermanfaat ilmunya, dia bisa hormat orang tuanya. Ciri orang yang punya ilmu, dia bisa hormat orang
orang tuanya. Dia lewat ada orang tuanya, walaupun dia di atas mobil, dia sudah menjadi orang yang terkenal, dia sudah menjadi dipandang oleh orang, sudah menjadi tokoh masyarakat. Dia lewat orang tua jalan kaki, anak yang saleh, yang punya ilmu yang barokah manfaat, maka dia berhenti, dia turun, dia samperin, dia cium tangan, walaupun depan orang, walaupun orang tuanya lagi megang aris, walaupun orang tuanya lagi megang pacul, dia datang, dia cium tangannya. Dia mau kemana? Boleh diantar. Kalau ditanya siapa? Ini ayahnya. Tidak malu mengakuinya. Kenapa? Tanpa orangnya ini tidak mungkin menjadi kita seperti ini. Itulah ilmu yang barokah manfaat. Nggak malu sama bapaknya. Ini sama bapak. Pakai datang lagi ya. Ya Allah, gimana? Ingat, tidak ada derajat tinggi seorang anak yang melebihi derajat tingginya orang tua. Nggak ada. Ya, bab ilmu bisa lebih tinggi, ibadah bisa kalah orang tua, tapi derajat orang tua nggak ada anak bisa. Tetap anaknya anak. Ya, derajatnya. Saya ingat kisah Imam Junaid, qaddasallahu sirruhul aziz, seorang wali min awliyaillah. Ini benar-benar wali, ya. Wali dari ibadah dan ilmunya, Imam Junaid. Beliau hidup bersama ibunya, bersama saudara perempuannya. Beliau ahli ibadah, dakwah, dan beliau dakwanya lurus. Yang hak itu hak, yang batil itu batil. Menjelaskan kebenaran, disampaikan kebenaran. Pada saat beliau adiknya sudah nikah, dibawa oleh suaminya, beliau tinggal dengan ibunya. Karena Imam Junaid ini ahli ibadah, tiap hari kalau nggak ngajar ibadah. Jadi nggak pernah keluar rumah. Keluar rumah itu hanya untuk dakwah, untuk ngajar. Selain itu di rumah ibadah, ngaji Quran, bukan nonton YouTuber, nggak ada. Terus aja ibadah. Ibunya pikir, ya Allah, anakku ahli ibadah. Ini kalau siang udah masak nasi, pagi di sarapan udah anterin, uminya masakin. Udah masakin karena Imam Junaid keadaannya di atas tempatnya, ibunya di bawah. Ibunya nggak bisa naik ke atas, ibunya udah setengah tua. Panggil Junaid, Junaid. Imam Junaid nggak jawab. Junaid, kenapa? Ya Allah, orang tua ini kalau manggil anak yang orang tua tahu anak ada di dalam kamar, terus orang tua manggil, tuh anak kagak nyaut, pikirannya beda. Ya Allah, jangan anak saya sakit. Ya Allah, jangan-jangan anak saya pingsan atau mati. Tuh, was-was orang tua hatinya. Kenapa? Saking sayang sama kita, saking sayang sama anak. Ya Allah, apapun akan dijalankan oleh orang tua, apapun akan dikerjakan oleh orang tuanya. Maka si ibu ini, ya Allah, Junaid jangan pingsan, jangan sakit. Ya Allah, si ibu langsung taruh makanan gampang. Anakku dulu, dia naik ke tebingan, dia naik ke atas, pas sampai ke atas nggak jalan. Pas buka pintu, Imam Junaid lagi sholat. Ya Allah, Junaid, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya Allah, Umi, Junaid, kok gak nyaut? Umi manggil. Ya Allah, Umi, Junaid lagi sholat. Junaid, walaupun sebodoh-bodohnya Umi juga ngerti. Ya, kalau engkau lagi sholat sunnah dipanggil sama orang tua, batalin. Jawaban orang tua lebih wajib daripada sholatmu. Kenapa? Ya bisa, Umi. Ya Allah, Junaid, karena engkau menguji Umi seperti ini, menguji ibu seperti ini, insya Allah kau dapat ujiannya lebih berat dari Uminya ibu rumah tangga, bukan waliyatullah, bukan alamah orang yang biasa. Anaknya orang yang alim, alamah, anaknya waliyullah, ahli ibadah. Lihat, Umi bilang kau suatu saat akan dapat ujian yang lebih berat dari ini. Tandakan mulutmu ya, mulut orang tua ini. Hati-hati sama ibu. Kau akan dapat hal yang lebih berat
kau akan dapat ujian yang lebih berat ya Junaid. Maafin Umi Junaid, turun Imam Junaid. Ini Imam Junaid dipanggil sama orang tua dalam keadaan ibadah. Kalau anak sekarang dipanggil orang tua belaga budak main handphone, coba belaga budak dia. Tahu mah budak beneran apa nggak tahu? Gimana? Ini lagi ibadah, orang tua kesel dapat sumpahan anaknya wali. Apalagi ini bukan begini aja main. Nih hati-hati nih. Kita orang tua jangan bebasin tuh anak-anak kita main handphone. Handphone ini sihir yang luar biasa. Wah, ketinggalan zaman. Iya, biarin ketinggalan zaman. Asal jangan ketinggalan iman. Ya, hati-hati. Lihat Imam Junaid. Beres Imam Junaid. Gak lama uminya meninggal. Namanya kualat sama orang tua. Gak seperti makan cabai hari ini makan, hari ini pedas. Enggak. Kualat, uminya meninggal. Imam Junaid adalah ulama yang istiqamah, ulama yang hebat, yang ahli hak, yang menjelaskan kebenaran dan kebatilan. Ada orang tersinggung, tokoh masyarakat, orang kaya tersinggung dengan ucapan daripada Imam Junaid, maka dia berpikir gimana caranya menghancurkan Junaid. Apalagi Junaid seorang ulama, maka fitnahin ulama cuma gampang dua perkara. Satu, bilang aliran sesat. Kedua, dengan perempuan, bilang aja dia zina, bilang aja dia pacaran, hancur nama baiknya. Dihancurkan. Gimana caranya kalau bilang Junaid aliran sesat? Gak mungkin. Dia belilah, dia panggillah seorang pelacur, dia bayar, kamu godain Junaid supaya Junaid bisa berzina dengan. Cerita singkatnya, pelacur ini mau diberikan bayaran, lalu pelacur itu godain Imam Junaid tetap sholat. Lihat sholatnya para wajib. Sholat, Allah. Tuh pelacur di depan, Imam Junaid bagi sholat. Tuh pelacur duduk, tiduran sampai buka baju atasnya, Imam Junaid tetap Allah. Sami Allah liman hamidah. Terus sampai udah telanjang nggak pakai busana sama sekali. Imam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Allah. Terus begitu. Sampai ini pelacur ini malu sendiri. Imam Junaid gak tergoda. Subhanallah. Memang para wali gitu. Andai kata di depannya ada maksiat, Allah tutup, gak kelihatan tuh. Ya. Kalau kita wali-walian nih, ya kita wali-walian. Andai kata kita sholat ada yang kayak gitu, kira-kira gimana tuh? Kira-kira kita nih lagi sholat, perempuan datang buka baju kayak gitu, kira-kira sholat kita gimana? Jangan, kan ada di depan mata. Sholat di pinggiran masjid tidak lewat, pakai nengok, pakai lirik. Ini Imam Junaid udah ada. Untung ujian ini ke Imam Junaid yang kuat imannya. Kalau ke kita, memang di kamar ada perempuan masuk kayak gitu, kita lagi sholat, kira-kira wallahu a'lam bishawab. Untuk ujian ini Imam Junaid bukan dari kita. Ya. Akhirnya Imam Junaid tetap sholat. Gak kelihatan. Allah tutup. Ya, Allah tutup kepada para wali, matanya tidak memandang walaupun di depannya ada maksiat, matanya tidak pernah melihat maksiat. Akhirnya saking malu dia pakai lagi semua pakaian. Dia lewat di belakang, ya Allah, baru nemuin laki model kayak begini. Udah ada di depan mata, cantik, cakep, waduh, udah semuanya ada dah. Nggak mau. Akhirnya turun ngeliat ada bocah Amon kebo. Kan dulu sih banyak kebo nih. Ya Bo, yang tiap hari di belakang kebo, sekarang lihat perempuan. Hei, sini. Ada apa? Kamu mau nggak sama saya? Mau. Nggak nolak. Berzinahlah deh sama tukang Amon tadi. Udah, dia ngomong sama bosnya, bos, alhamdulillah saya sudah berzina, Junaid sudah berzina sama saya. Semuanya benar. Panggil orang semua, dihasut semua. Yang tadinya murid yang tadinya apanya kenal sama Imam Junaid. Junaid itu nggak benar. Gak ada yang percaya muridnya. Ini saksinya, gak ada. Dijelaskan gitu. Yang benar, dikuatkan lagi dengan ngasih duit. Ini duit. Demonya karena duit nih, bukan karena benar, bukan karena Allah. Kasih duit, bawa batu, tempokin, gak enak. Nih duit,
berani bawa batu, berani kurang ajar sama guru, berani kurang ajar sama ulama. Tuh, tipukin, duit. Kalau udah duit udah bingung. Ya, namanya udah duit di depan mata kan beda sama duit kagak ada cuma ngomong. Ya kan? Nih duit. Kurang tambahin. Mulai goyang. Tambahin lagi. Iya. Beda. Ini halal apa haram? Haram. Tolonglah cari yang supaya bisa halal. Ini ada berapa duit? Tuh, halalnya masih dikit. Tambah lagi, ya setengah halal. Tambah lagi, jadi halal yang haram. Beda kalau udah duit. Kalau iman udah terjual dengan gini, hancurlah agama dipimpin oleh model-model kayak gini. Ya. Akhirnya apa? Bagaimana Imam Junaid? Semua rakyat diberikan duit untuk demo Imam Junaid, untuk menghancurkan Imam Junaid. Maka orang-orang pada dibukin Imam Junaid. Imam Junaid lagi sholat, kena pelipisnya berdarah, kakinya berdarah, beres turun. Ada apa? Kenapa kalian nipukin saya? Hei Junaid, ente belaga alim. Hei Junaid, ente belaga orang yang saleh. Ente belaga menjadi orang yang hebat. Bilang itu tak boleh, ini kagak boleh. Ternyata ente bejat. Ditunjuk-tunjuk. Ulama bejat ente. Tingkah laku ente kagak benar. Ente berzina. Kapan berzina? Ini saksinya. Betul. Junaid tadi ente berzina sama anak. Enggak. Kapan ente masuk? Tadi Anda nggak pernah lihat ente masuk. Oh, ditunjuk. Tadi nggak pernah. Cuma ente gimana dalilnya? Tapi Imam Junaid tunggu dulu. Tungguin ini anak sampai lahir. Ini perempuan bakal hamil. Nanti kalau ini anak udah lahir, ini anak yang menjadi saksi saya. Masya Allah. Tuh, wali kayak gitu tuh. 9 bulan ke depan, dia bilang, ini baru dia berhubungan tadi sama bocah Angon tadi. Dia bilang, kamu bakal hamil, bakal punya anak laki-laki, nanti anak ini akan menjadi saksi saya. Kalau wali kayak gitu tuh omongan. Udah, ceritanya hamil nih perempuan sampai waktu yang melahirkan dan melahirkan di bawah. Semua masyarakat kumpul. Junaid keluar. Wah, udah bawa penuntuan, udah bawa. Kalau Imam Junaid tidak bisa membuktikan, maka mati. Ada apa? Ini udah lahir, ini anaknya. Kata engkau, ini anak bakal bisa jadi saksi. Gimana anak orang mau jadi saksi, anak baru lahir? Junaid, tenang. Allah qadirun ala kulli syai'. Allah kuasa atas semua perkara. Maka Imam Junaid berkata, qul ya walad aina abuk. Katakan wahai anak, mana bapakku? Tuh anak ngomong baik, Ro'in. Ro'in. Tilok. Ro'in. Artinya pengembala. Oh, pengembala di mana? No, di belakang tadinya dia godain antum, dia godain kau wahai Imam Junaid. Cuma dia malu, kau tidak melihat sama sekali. Dia lewat pintu belakang. No, di kebun singkong dia berbuat. No, sama orangnya. No, orangnya modelnya kayak begini-gini. Tuh anak tahu. Makanya di kisah ini ada 7 anak bayi yang bisa berbicara, di antaranya bayinya Imam Junaid. Intinya apa? Imam Junaid wali bin auliyaillah masih dapat sumpahan orang tuanya. Tetap kata orang tua, kau bakal dapatnya Junaid ujian yang berat daripada ini. Padahal anaknya wali, tetap ujian orang tua, ucapan orang tua bakal nyata walaupun anaknya wali. Apalagi anak model ketiga wali juga ada. Paling nggak wali kelas kita. Wali amin. Wali murid, wali aspeknya kayak begitu. Ini wali bener-beneran. Benar-benar wali diakui dunia, bukan wali lantikan, bukan. Zaman sekarang kan wali pakai dilantik. Baru ada akhir zaman, udah mau kiamat dunia, dia pada stres orang-orang ngelantik wali. Yang dilantik orang bodoh, yang dilantiknya juga orang sama-sama bodoh. Ya, untuk yang percayanya lebih bodoh lagi. Maka hati-hati, jangan ada yang percaya kayak gitu. Wali nggak ada yang dilantik sama manusia. Kok nggak melantik wali, yang lantiknya bukan wali. Islam melantik jenderal, yang lantiknya hansip. Yang nggak bakal jadi jenderal, hati-hati.
Oleh karena itu dalam acara halal bihalal ini, ayo sama-sama kita sekarang istiqamah, cari ilmu yang barokah, manfaat, jangan ikut campur, jangan ikut aliran-aliran sesat yang sekarang timbul, ya, untuk menyesatkan kita. Istiqamah, ikutin guru-guru kita yang terdahulu, yang istiqamah, ikutin yang memegang kitab kuning. Mudah-mudahan dalam acara halal bihalal ini semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala, ajar kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan terima kasih atas mutiara ilmu yang telah disampaikan oleh guru kita Abuya Al-Habib Hashim bin Faris Al-Kam. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kue yang ada dimakanin, jangan dipelototin doang, ya. Untuk itu selanjutnya marilah kita dengarkan mutiara ilmu yang kedua yang akan disampaikan oleh guru kita Ad-Da'i ilallah Kiai Haji Ahmad Tajuddin Hamid LC. Kepadanya dipersilakan dengan penuh hormat. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduka ya Allah ya dzal jalali wal ikram ala ma akmalta lana min dinil Islam. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyil huda war rahmah al-mab'uts bil kitabi wal hikmah, khatamin nabiyyin wa imamil mursyidin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa atba'ihi ajma'in at-tahirin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu mislu ajri hajjin taman hajjatuhu. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun, para alim ulama, wabil khusus pada guru kita sahibul fadilah al-mukarram al-muhtaram al-habib Hashim bin Faris Al-Kam. Fata'ala Allah bi kulli hayati wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ya selalu sehat walafiat panjang umur dan berkah. Para guru, para kiai, berkhusus pada Bapak Kiai Haji Dadan Mokhtar Hadi Mukarram wal Muhtaram, Ustaz Ali Mansur Al-Mukarram wal Muhtaram, Bapak Kiai Haji Ahmad Muradi. Baru ketemu lagi saya, ya. Al-Mukarram wal Muhtaram dan Haji Iza Cahyadi, ya, double ya. Camat juga, Ustaz juga. Mudah-mudahan sehat walafiat, banyak umur, tambah berkah. Guru saya Ustaz Haji Sahrudin
guru bahasa Inggris saya nih, beliau dulu di sana ya. Ya. Iya, masyaallah. Ustaz Abdul Somad, ya, protokol Ustaz Haji Anak. Nah, ada dua nih, tekor ya. DKM Masjid Al-Muhajirin, para hadirin wal hadirat di belakang, yang semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas limpahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, sehingga pada saat ini alhamdulillah Allah mempertemukan kita di tempat yang mulia ini, di Masjid Al-Muhajirin. Kembali lagi dibuka majelis taklim suka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai umatnya. Sudah banyak ilmu yang kita dapatkan tadi, masya Allah, luar biasa. Intinya, mari sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan terus berjuang untuk mendukung dakwahnya, risalahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kita wafat mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari rangkaian acara tadi hadiah ahli kubur ya, beberapa kali kita baca suratul Fatihah, kemudian disusul dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian tausiah. Ini semuanya pahalanya sangat besar. Maka disitulah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala iblis. Itu menjerit iblis, sekuat-kuat dia menjerit, menangis karena dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gara-gara sombong. Makanya la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithlu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam dirinya itu ada kesombongan walaupun sebesar debu. Gak akan masuk surga. Karena itu adalah dosa iblis yang pertama sehingga dia dilaknat. Yang kedua, hina ulida sallallahu alaihi wasallam, ketika dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu menjerit iblis. Karena dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan mengeluarkan manusia minadz zulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya, dari kesesatan kepada petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di situ iblis menjerit. Ya. Oh, yang kedua tadi lewat ya, hina uhbito, ketika iblis itu dicampakkan ke bumi dari surga, enak pindah ke bumi. Ya, itu menjerit. Yang keempat, hina unzilat Fatihatul Kitab, ketika diturunkan suratul Fatihah. Kenapa iblis sampai menjerit? Kenapa iblis sampai sedih? Ketika diturunkan suratul Fatihah, ternyata suratul Fatihah ini istimewa, sangat luar biasa. Dalam kitab yang ditulis oleh Asy-Syaikh Imam Hasan At-Tabrasi dalam kitab Jawami'ul Jami' fi Tafsiril Qur'anil Majid, beliau menukil ada sebuah hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuma muslimin qara'a Fatihatul Kitab ka'annama qara'a thulutsail Qur'an wa ka'annama tasaddaqa ala kulli mu'minin wa mu'minatin. Tiap orang Islam, muslim, laki-laki maupun perempuan membaca suratul Fatihah, maka
seolah-olah dia membaca 2/3 Al-Quran. Berarti kan lebih dari setengah. Kalau 2/3 kan lebih dari setengah ya. Wa ka'annama tasaddaqa ala kulli mu'minin wa mu'minatin. Dan seolah-olah dia bersedekah kepada semua orang beriman, laki-laki maupun perempuan. Makanya Al-Fatihah mulu ya. Al-Fatihah mulu sih banyak banget Al-Fatihah. Jangan bilang gitu ya. Al-Fatihah itu luar biasa ya. Seolah-olah kalau kita baca sekali seperti kita bersedekah kepada semua orang beriman, laki-laki maupun perempuan dari zaman Nabi Adam sampai yaumil kiamat yang belum pada lahir, orang-orang muslim, orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu udah dapat sedekah dari kita kalau kita baca surah Al-Fatihah. Makanya luar biasa sampai Iblis diberi. Nah, itu yang tadi baca Al-Fatihah, Maulid ya. Ada luar biasa. Ada yang disebut nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, Maulid itu kan disebut paling pertama. Ya Rabbi Salli ala Muhammad, ya Rabbi Salli alaihi wasallim. Ya Allah, Ya Rabbi Salli, sampaikan salawat atau turunkan rahmat yang khusus kepada Nabi Muhammad SAW dan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena assalam mana at-tahiyyah. Ya, itu kita sebut nama Nabi Muhammad. Karena apa? Bidzikri sholihin tunzilur rahmah. Kalau kita menyebut-nyebut nama orang soleh, perjuangannya, kebaikannya, ya seperti tadi Habib menceritakan Jurej, ya walaupun diuji, ya itu kan mengisahkan, ya Sayyidina Nu'man, ya orang-orang soleh itu akan diturunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kaifa bidzikri aslahi sholihin. Bagaimana kalau yang kita sebut itu orang yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa kali itu disebut? Sampai ada buku yang terkenal, ya 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah yang ditulis bukan orang Islam, Kristen Katolik dia, Michael Hart, dalam bukunya The 100 Ranking of the Most Influential Person in History. Ya, ada Kiai Sanggudin soalnya. Kalau salah bisa dibenerin tuh dia. Ya. Ada buku ya 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah. Siapa nomor 1 ditempatkan? Yaitu nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu nomor 1. Padahal yang nulis bukan orang Islam. Lah kalau bukan orang Islam yang menempatkan nama Nabi Muhammad nomor 1, apalagi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada maulid tadi, alhamdulillah. Ya, kan bacain maulid tadi. Ya, masya Allah, berkah. Ya, karena maulid itu isinya selawat, isinya tentang kisah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berkah insyaallah. Ya, udah gitu disusul tausiah. Ya, alhamdulillah. Dan kegiatan Majelis Ta'lim Suka, Qadmul Quran, itu kan luar biasa itu. Ya, sebuah hadis kursi yang sanadnya itu dari Syekh ya, Sa'id Al-Khudri, Al-Imam Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulillah, ya dari seorang sahabat Sa'id Al-Khudri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rabbu azza wa jalla, berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berfirman Allah Subhanahu wa taala, ya, man syaghalahul Qur'an wa dzikri, siapa yang disibukkan oleh Al-Quran dan juga dengan zikir kepadaku. Ya, kita lihat Hafizul Quran, masya Allah, dia baca Quran sampai dia nggak sempat berdoa, baca Quran terus, ngapal Quran terus.
Harus zikir terus subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Maka kata Allah, sa'u'ti ma afdala minas sa'ilin, ya, aku akan memberikan sesuatu yang lebih afdal, lebih utama daripada yang diminta oleh orang-orang yang berdoa. Tuh, ya, diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena saking banyaknya dia membaca Al-Qur'an, saking banyaknya dia zikir terus kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan khusus kepada orang itu lebih daripada orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada semua, alhamdulillah. Antum semua tersyagil bil Qur'an dan zikrullah, zikir kepada Allah. Maka singkatnya, mari ya sama-sama kita isi waktu kita itu dengan membaca Al-Quran, dengan zikir kepada Allah, bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga banyak para ulama itu yang menggabungkan, dibaca suratul Fatihah, dibaca misalnya dia zikir dulu subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah al-qaimi bi huquqillah ma dhaqat illa wa farrajaha Allah, subhanallah bi amri subhanallahil azim, astaghfirullah. Allahumma shalli ala Muhammadin nabi adada man shalla alaihi min khalqik, wa shalli ala Muhammadin nabi kama yanbaghi lana an nusalli alaihi, wa shalli ala Muhammadin nabi kama amartana an nusalli alaihi. Al-Fatihah, baca lagi Fatihah. Jadi semua dapat, zikirnya dapat, doanya ada di situ. Kemudian qiraatul Qur'annya yaitu baca suratul Fatihah ada di situ. Ya, jadi banyak amalan para ulama itu yang sedikit akan tetapi mencakup semua. Ya, gitu hadirin sekalian. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan bimbingan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi kesusahan, mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat yang mulia ini dihilangkan kesusahannya, diganti dengan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, urusan dunia maupun urusan akhirat. Dilimpahkan rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang bisa membantu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bisa membantu persoalan hidup kita selesaikan dengan bantuan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari berbagai macam musibah, dijauhkan dari berbagai macam penyakit. Apabila ada yang sakit di antara kita dan juga keluarga kita, kita doakan mudah-mudahan mereka itu disembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna, sehat yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan husnul khatimah, mendapatkan syafaat ujma'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan minal aidin wal faizin, apabila banyak sekali kesalahan tolong dimaafkan dari jamaah sekalian. Kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan terima kasih atas mutiara ilmu yang telah disampaikan oleh guru kita Ad-Da'i ilallah Kiai Haji Ahmad Tajuddin Hamid LC. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan. Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya sambutan dari Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin. Pada kali ini akan langsung disampaikan oleh Ustaz Haji Maskana. Kepadanya dipersilakan dengan penuh hormat. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sadaqa wa'ada wa nasyara 'abda wa azza wa hazama al-ahzaba wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu syariful 'alil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ghafur atas segala limpah nikmatnya yang terukur, atas kudrat dan irodat, hidayah dan inayahnya. Allah mempertemukan kembali kita jamaah suka silaturahmi ulama umarah seluruh kali baru di tempat yang baik ini, di hari yang baik, di waktu yang baik, saat yang baik, berkumpul dengan orang-orang baik. Pagi hari ini kita sama-sama beriktikaf, sholat subuh berjamaah, dilanjutkan iktikafnya dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan dan insya Allah ini menjadi keberkahan buat kita bersama. Wabil khusus berkah buat Masjid Al-Muhajirin, yang berkah buat lingkungan perumahan kemaksudaan. Amin ya rabbal alamin. Tidak lepas dari hilaf dan salah. Begitu minal aidin wal faidin, maaf lahir yang batin, maaf lahir dan batin. Mungkin ada lisan dan ucapan yang tidak sopan, ada perbuatan yang tidak berkenan, dan mungkin ada candaan yang sekali-kali terlalu berlebihan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan kepada suka kami terus mohon ini berjalan sampai kapanpun, dan alhamdulillah kami ucapkan terima kasih. Dengan suka ini silaturahmi terus kita berjalan, dan alhamdulillah guru-guru kita juga memberikan ilmu yang dengan sumber-sumber faktanya, dengan sumber-sumber galiannya yang sudah tidak dilakukan lagi. Kami terima kasih wabil khusus Ustaz Abdul Rohim. Kami doakan semoga lelahnya Ustaz Rohim menjadi lillah, dan Ustaz Rohim dengan istiqomahnya, dengan jamaahnya ini, yang jamaahnya alhamdulillah istiqomah, dan yang hadir setiap pelaksanaan ini, mudah-mudahan seluruh langkah kita dinilai menjadi ibadah sekaligus penggugur dosa, insya Allah menjadi saksi kemudahan untuk masuk di surga, dan setiap detiknya bukti ketaatan kita kepada Ilahi Rabbi. Mudah-mudahan insyaallah kita sehat walafiat, berjalan terus suka ini, dan sekali lagi terima kasih kepada semua yang sudah bisa hadir pada kesempatan ini, dan mohon maaf atas nama tuan rumah barangkali tidak bisa memenuhi semua harapan yang diharapkan oleh seluruh jamaah. Mohon maaf. Yang kedua, mungkin ada pelayanan-pelayanan yang kurang sopan, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sehebat-hebatnya. Itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan terima kasih atas sambutannya yang telah disampaikan oleh Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk selanjutnya pengumuman serta beberapa maklumat yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Abdul Rahim. Kepadanya dipersilakan dengan penuh hormat. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ni'matillah, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Segenap para jamaah, para asatidz, para dewan-dewan guru, semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya enggak banyak kalam dan langsung aja pada intinya. Yang pertama, dalam momen halal bihalal ini mohon maaf kalau waktu agak sedikit lama, namanya juga halal bihalal, ya, tolabul halal ila thoriqil halal, jalan mencari halal dalam jalan yang halal. Kemudian pengumuman selanjutnya, habis kelar doa kita tasawuf salam-salaman, kemudian yang pada kabur itu panitia udah nyiapin
yang bisa diteteng bawa. Ya. Yang selanjutnya kita baca Al-Quran surat Al-Fatihah. Yang pertama tentunya buat kesehatan dari para guru kita semuanya, biar pada sehat afiat panjang umur, yang mudah-mudahan selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk almarhumah daripada ibunda Bapak Haji Mas Kanak, siapa Pak Haji? Bapak. Almarhum. Oh Bapak Umarno bin Al-Fatihah dari Al-Hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi wa hibbihi wa salih wa alhamdulillahi bi ikhwani wa billahi wa rasul wa alihi wa mukarramin min al-jannah wa ila al-rahmah wa salih wa ala rasulullah almarhum Bapak Umarno bin Sukarno Allah yaghfirlahu wa yarhamhu wa tajadi bi jannah al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada dewan-dewan guru, para asatidz dan lain sebagainya, terkhusus guru kita Habib Hashim, Kiai Tajuddin, dan juga guru saya itu Kiai Ahmad Muradi atau yang disebut dengan Buya Amor. Beliau sudah lama hilang dari peredaran. Alhamdulillah beliau masih mau datang ke tempat kita. Ya alhamdulillah. Dan juga para asatidz yang lainnya, para guru-guru kita, yang tidak ada Satidra, Saudara Suamat, Ustaz Sarudin, Ustaz Ali Mansur, dan yang baru pulang umroh, ya Ustaz Haji Asep Ansari. Ya Masya Allah, doanya masih makbul. Kita minta doain rehat begitu, jangan doain kawin lagi, bisa datang ini saya enggak. Yang selanjutnya, pengumuman selanjutnya, saldo 8 Zulqaidah 1447 Hijriah, tempat di Masjid Ar-Rahman. Nah ini nih, ya kali baru Cinodong Depok. Urusan itu malah sama mengisi materi kitab yaitu Kiai Ahmad Tajuddin, Amin Yarsi, kemudian penceramah Kiai Haji Dadang Mukhtar Hadi, dan untuk membaca sholawat Dustur Ustaz Joko Supriyadi. Selanjutnya tadarus Al-Quran nanti akan kita ganjarkan lagi. Mulai besok nanti sudah mulai namanya khataman Al-Quran. Itu aja. Ya, saya tahu bahwa benar-benar lapar semuanya. Saya juga sama. Ya, jadi biar enak, sama-sama enak daripada saya kelamaan dingin. Mendingan saya udahin aja. Itu aja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas pengumuman dan maklumatnya disampaikan oleh guru kita Ustaz Abdul Rahim. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita di penghujung acara penutup atau doa yang pada kali ini akan dipimpin oleh guru kita Ustaz Abdul Somad. Dari saya mohon maaf apabila ada kekurangan baik tutur kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan di hati bapak sekalian. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya akhiri hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustaz Abdul Somad dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan acara ini. Dan kita bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dipanjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin dan na'amin hadiyya fi ni'matihi fi mazida. Ya rabbana alhamdu ya rabbil jalalika karim wa rabbil sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. اللهم إنا نسألك مجيبة رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم والفوز بالجنة. اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا أديته ولا عيبا إلا سترته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوال الدنيا والآخرة يا ولا الرضا ولنا فيها صلاحا إلا قضيتها يا رحمن يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم اختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإسلام واختم لنا بالسعادة واختم لنا بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة عرضها يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.